Bab 819. Pelanlah sedikit. Lori Luo melihat gambaran ini, dia seperti mengingat sesuatu dan wajahnya sedikit memerah, bertanya dengan hati-hati padanya, mungkinkah? Namun, sebelum dia selesai mengatakan sisanya, Audrey Han terbatuk kecil dan menyelanya. Hanya panas dalam saja. Apa yang kamu pikirkan? Audrey Han dengan tenang menyangkalnya, tetapi telinganya sangat merah. Dia mengambil sumpitnya dan berkata, cepat makan, jangan pikir yang aneh-aneh. Lori Luo tersenyum padanya dan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kita sudah selama ini saling mengenal, aku belum juga memiliki WeChat-mu, bagaimana kalau kita menambahkan pertemanan? Audrey Han mengingat dia seorang perempuan yang berada di luar negeri seorang diri juga tidak ada yang membantu, jadi dia menganggukkan kepalanya dan saling menambahkan kontak WeChat. Ponselnya bergetar, Audrey Han melihatnya, Siska Su yang mengirimkan pesan padanya, dan mengatakan dia memiliki waktu sekarang, dan minta-minta dia menghubunginya. Audrey Han menghitung waktu dengan hati-hati, Siska Su seharusnya baru bangun saat ini. Jadi Audrey Han juga mempercepat kecepatan makannya. Lori Luo merasa sedikit terkejut, mengapa kamu makan secepat ini? Apakah kamu ada urusan? Iya. Audrey Han memasukkan beberapa suap nasi ke mulutnya dengan asal, lalu meminum beberapa teguk sup. Pelanlah sedikit, hati-hati tersedak. Lori Luo melihatnya makan merasa terkejut. Jika biasanya, Audrey Han pasti tidak akan membiarkan dirinya seperti ini. Tapi, sekarang dia ingin membicarakan hal yang sangat penting dengan Siska Su, banyak yang mau dibicarakan keduanya. Dan lagi dia tidak bisa menunda waktu orang lain. Audrey Han menelan sup yang ada di mulutnya, lalu menyentuh dadanya sendiri, dan berkata pada Lori Luo, aku sudah selesai makan. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kamu makanlah dengan perlahan. Dia mengemasi piring makannya, lalu naik tangga dan turun untuk menelepon. Menelepon Siska Su di perusahaan sebenarnya bukanlah pilihan yang bijak. Ada begitu banyak mata dan telinga di sini. Jika orang lain mendengarnya, maka itu akan buruk. Jadi Audrey Han mencari kafe terdekat yang terlihat sangat sepi dan memesan secangkir kopi, lalu memakai headset dan menelepon Siska Su. Nona Audrey, seharusnya sekarang baru lewat tengah hari kan? Apakah fleksibel untuk meneleponku? Aku baik-baik saja. Audrey Han melihat sekeliling sebentar, lalu berkata dengan pelan, sekarang belum waktunya kerja. Baguslah kalau begitu, apakah ada yang mau Nona Audrey tanyakan? Iya. Audrey Han mencurahkan semua keraguan di hatinya kepada Siska Su, dan kemudian berkata dengan nada berat, sebenarnya, aku sudah memiliki sedikit praduga dalam hatiku. Tapi, aku tidak terlalu mendalam memikirkannya. Aku rasa, itu tidak seharusnya terjadi kan? Tapi sekarang aku merasa, kalau ini lebih rumit dari yang kita pikirkan. Setelah dia selesai berbicara, Siska Su di ujung telepon terdiam cukup lama. Setelah itu dia berkata, masuk akal apa yang kamu katakan. Sebenarnya, saat orang kita pergi keluar mencarinya, ini juga terpikirkan olehku, karena kami tidak juga mendapatkan informasi tentang Tuan Muda Ye. Jika bukan karena orang kita yang kebetulan melihatnya, mungkin sampai sekarang kita tidak akan tahu keberadaan Tuan Muda Ye. Audrey Han mengerutkan kening lebih dalam saat mendengarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Siska Su, dia merasa lebih khawatir, apa yang harus dilakukannya. Tapi, bukankah Nona Audrey telah mendekati Tuan Muda Ye sekarang? Apalagi, kalian juga telah melakukan kontak yang cukup dekat satu sama lain. Cukup. Cari alasan untuk membawanya ke rumah sakit dan memeriksanya. Audrey Han menurunkan matanya, aku masih mencemaskan adanya perubahan. Sekretaris Su, aku harap bantu aku menghubungi seseorang. Siapa? Bibi Golden Ye, Anisong. Nyonya Anisong yang ada di kota Su. Sebenarnya, Anisong diundang saat pernikahan,
hanya saja saat dia tahu mereka ingin mengadakan pernikahan di luar negeri, dia langsung menolaknya. Jelas-jelas dia masih sangat muda, tapi malah mengatakan badannya tidak sehat, tidak tahan perjalanan panjang. Dan dengan sangat menyesal mengatakan tidak dapat menyaksikan pernikahan mereka. Kemudian, Golden Ye mengatakan bahwa dia akan mengadakan pernikahan bertemakan Chinese di luar negeri. Anisong senang dan mengatakan bahwa dia akan datang saat mereka mengadakan pernikahan bertemakan Chinese. Setelah terjadi kecelakaan pesawat, dia tidak tahu lebih rinci apa yang terjadi di tempat Anisong sana. Kakaknya Andri Han seharusnya akan membantunya menanganinya dengan baik. Ternyata Anisong adalah putri kakek Yuchi. Mereka benar-benar tidak memiliki cara lain, hanya bisa menanyakan situasinya pada Anisong. Mengapa kakek Golden Ye melakukan ini? Nona Audrey, aku tahu maksudmu. Aku akan sesegera mungkin menghubungi Nyonya Anisong. Hanya saja, setelah menghubunginya, katakan saja dengan jujur apa saja yang telah terjadi belakangan ini. Siska Su, baik, aku mengerti. Terima kasih, Sekretaris Su. Kamu tidak hanya membantu aku mengurus perusahaan kakakku, dan masih harus membantuku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Siska Su tersenyum dan berkata tanpa sungkan, kalau begitu, minta kakakmu menambahkan gajiku. Audrey Han tidak bisa menahan senyum setelah mendengarnya. Baik, aku akan menghubunginya. Aku akan mengajukan padanya. Mereka berdua berbasa-basi sebentar, lalu menutup telepon. Setelah dia menenangkan diri, Audrey Han duduk dan tertegun menatap orang-orang yang di luar jendela. Sebentar lagi tahun baru Imlek akan datang, kan? Bukannya dia tidak pernah tahun baru Imlek di luar negeri, hanya saja dalam 5 tahun terakhir, ada banyak kerabat dan teman di sekitarnya. Meskipun dia di luar negeri, Andri Han selalu mengunjunginya dengan pesawat. Gita dan Glenn juga di sisinya. Tahun ini, akankah dia memiliki kesempatan untuk membawa Golden Ye merayakan tahun baru Imlek bersama semua orang? Saat duduk di restoran, Audrey Han membuka-buka momen WeChat. Gita banyak memposting foto Glenn. Dia melihatnya satu lembar per lembar, dan menjadi terpesona tanpa menyadarinya. Setelah sudah hampir waktunya, Audrey Han baru kembali ke perusahaan dan melanjutkan kerja. Keluarga Duanmu. Prak, bang bang. Terdengar suara benda-benda yang terus-menerus berjatuhan. Sekelompok pelayan berdiri di depan pintu, tidak berani masuk. Mereka hanya bisa terus membujuk, Nona, Anda jangan marah. Semua ini adalah benda-benda yang biasanya Anda sukai, dan sudah menyimpannya begitu lama. Kenapa? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah ornamen kristal pecah di depannya. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia menyingkir, dan yang berdiri di belakangnya tidak bereaksi begitu cepat, sial dan berlumuran darah, mengenai kepalanya, lalu terdengar suara keras mengenai lantai. Ah, berdarah. Orang-orang di sebelahnya ingin datang dan menariknya ke atas, tetapi Merlin Duan terus menjatuhkan barang-barang yang ada di dalam ruangan. Mereka takut barang-barang itu mengenainya. Gadis yang wajahnya berdarah hanya bisa menundukkan kepalanya untuk melindungi wajahnya di dalam lututnya. Dia melihat kristal lain dan hendak melemparkannya ke kepala gadis itu. Cepat menghindar. Mina. Pang. Di antara lampu yang berkedip, seseorang muncul dan menghalangi di depan gadis itu. Lalu, menendangnya tanpa belas kasihan. Pang! Kristal itu mengenai dinding dan langsung hancur berkeping-keping. Tuan muda. Terlihat Zaiden Duanmu, dan mereka seperti telah mendapat pertolongan melihat Duanmu She. Semua orang memanggilnya seolah-olah mereka telah diselamatkan. Bersambung.